Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para entrepreneur dan business owner semuanya. Siapa sangka Elon Musk yang tadinya ditertawakan oleh Toyota karena membangun mobil listrik berakhir blunder dan kekalahan di pihak Toyota. Dan nggak lama Elon Musk malah melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Toyota. Ia menertawakan BYD. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? Gimana nggak ditertawakan? Karena sebelumnya BYD hanyalah produsen baterai biasa yang nggak punya pengalaman membangun mobil listrik. Nah, kali ini justru mulutnya Elon Musk yang ditutup oleh BYD, di mana BYD berhasil membuktikan kesuksesannya mengalahkan Tesla. Nah, bagi Anda yang mungkin saat ini masih merintis bisnis atau bisnis masih skala miliaran, belum skala global, yuk kita belajar dari BYD bagaimana visinya menembus dunia dan mengalahkan para raksasa-raksasa yang menertawakan mereka. Yuk, simak videonya sampai tuntas. My Coach, the great online business coaching. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Teman-teman, para entrepreneur yang luar biasa, jangan fokuskan diri Anda pada bisnis yang sedang Anda geluti saat ini. Iya, saya ulangi. Jangan fokus pada bisnis, tapi fokuslah pada permasalahan dari konsumen Anda. Karena bisnis bisa berganti, bisnis bisa bertumbuh. Bahkan produk Anda yang tadinya saat ini mungkin Anda memproduksi cemilan, bisa jadi 5 atau 10 tahun ke depan Anda memproduksi produk yang lain yang sesuai kebutuhan dengan konsumen Anda. Seperti halnya BYD yang tadinya mereka memproduksi baterai, mereka memperluas sayapnya memproduksi mobil listrik. Dan hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun, nama yang tadinya tidak pernah kita dengar, sekarang mobilnya ada di Indonesia. Apa hebatnya BYD? Ya, mereka cuma menjawab kebutuhan konsumen. Di tengah persaingan perang dagang yang begitu ketat, Cina dibatasi untuk mengimpor nikel dengan jumlah yang sangat terbatas. Apakah BYD putus asa? Enggak. BYD putar otak. Mereka melihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen. Oh, ternyata konsumen butuh baterai di mobil listriknya yang lebih ramah lingkungan, yang bisa menyimpan daya yang lebih tinggi, meskipun punya banyak kelemahan. Lahirlah baterai LFP. Yang tadinya niat Tesla ingin membatasi BYD, justru yang terjadi adalah BYD menemukan inovasi yang membuat dia meledak di pasaran. Terbukti, baterai LFP mampu menjawab permintaan pasar. Ini yang saya maksud, jangan fokus kepada bisnisnya, tapi fokuslah pada permasalahan konsumen. Ketika Anda dihadang oleh kompetitor, Anda terbatas sumber daya, bukan berarti Anda nggak bisa bergerak. Justru disitulah ruang inovasi Anda ditantang untuk naik ke level berikutnya. Jauh ketika ratusan tahun yang lalu, Henry Ford ditanya, bagaimana dia bisa menemukan celah yang diinginkan oleh konsumen? Dia menjawab, ya Anda tentunya nggak bisa langsung bertanya kepada konsumen tentang apa yang mereka butuhkan, tapi Anda bisa mengamati apa yang mereka butuhkan. Pengamatan ini yang berhasil dilakukan oleh Apple ketika bagaimana dia memproduksi HP dengan touchscreen yang smooth, yang merubah peradaban dunia. Sama halnya dengan Henry Ford yang tadi membuat mobil secara massal, dan juga BYD yang berhasil memproduksi mobil listrik secara masif sehingga penjualan BYD mampu mengungguli Tesla, bahkan membuat Tesla ketar-ketir. Lalu coach, gimana nih kami para UMKM kecil yang sudahlah sulit, daya beli di Indonesia menurun, support pemerintah kepada UMKM mungkin tidak semasif Cina. Kalau Anda terus beralasan dengan keterbatasan, ya Anda akan stuck di situ-situ aja. Anda perlu membuka wawasan, perlu membuka visi Anda, bagaimana Anda bisa menyelesaikan permasalahan konsumen dan membuat bisnis Anda bertumbuh berkali-kali lipat. Nah, buat Anda para UMKM, ada 3 tips sederhana bagaimana Anda bisa punya visi yang besar, dan kita mulai dari langkah sederhana sehingga Anda bisa membangun bisnis yang besar, mendunia, dan insya Allah berkah. Langkah pertama, Anda harus berhenti dari hiruk-pikuk operasional yang menjemukan. Prosesnya cuma itu saja. Ingat, CEO itu bukan Chief Everything Officer yang ngurusin perintilan, yang sifatnya itu bisa didelegasikan kepada para manajer Anda dan para tim Anda yang hebat-hebat. Tugas CEO yang paling penting adalah berpikir dan memiliki visi yang besar.
Ini yang banyak dilupakan dan bahkan terlewat oleh mayoritas CEO-CEO di Indonesia. Terutama bagi mereka yang omsetnya sudah menginjak miliaran, mereka mulai terperangkap dengan bisnisnya sendiri. Jangankan menggapai visinya yang besar, untuk diri sendiri aja, mereka nggak punya waktu. Dengan alasan, wah ini masih fase pembangunan, ini lagi fase merintis bisnis. Halo, udah berapa tahun Anda membangun bisnis? Kok masih merintis terus, padahal omset udah miliaran? Pastinya ada yang salah. Nah, kesalahan ini kita bahas di nomor 2. Yang kedua adalah Anda harus mulai berani membangun manajemen dan tim yang profesional. Mayoritas UMKM Indonesia itu lahir dari ketidaksengajaan. Mungkin karena dipecat dari perusahaan, mungkin karena bingung mau ngerjain apa, terus terpikirlah ada potensi keripik, ada potensi hijab, fashion, kuliner, coba bisnis kuliner. Ternyata ketika dicemplungin, orang suka dengan produknya, omsetnya jadi gede, cabangnya jadi banyak, baru dia mulai stres. Duh, gimana cara bangun manajemennya ya? Kok di cabang yang ada sayanya doang nih yang profit, yang lainnya itu kembang kempis? Iya, karena Anda tidak membangun manajemen yang bagus dan Anda enggan merekrut tim-tim yang profesional. Karena apa? Hanya karena mindset yang nggak sanggup bayar. Padahal ketika dianalisa laporan keuangan, omset Anda itu gede. Tapi karena mentalitasnya masih lokal, akhirnya nggak berani untuk keluar dari zona nyaman. Bahkan untuk mengisi ilmu, mengupdate ilmu pun masih takut-takut. Duh, nengok harga seminar, aduh jutaan, sayang duitnya. Nah, hati-hati, bisnis itu tergantung ownernya. Kalau ownernya stuck, maka bisnisnya juga akan stuck. Ownernya aja nggak mau mengupgrade diri, apalagi timnya. Nah, maka dari itu bagi Anda yang ingin berkonsultasi dan ingin saya bimbing langsung, hubungi nomor kami di 0813 717 90331. Lihat video-video saya yang sebelumnya yang panjangnya mungkin ada 1 jam atau mungkin lebih. Anda bisa belajar banyak ilmu di sana gratis dan Anda tinggal praktek. Yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan ilmunya, tapi keberanian Anda untuk bertindak dan mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman, untuk berani membayar orang-orang profesional dan Anda berinvestasi di sana. Nah, yang terakhir di nomor 3 adalah Anda membentuk tim research and development, yang mana Anda melakukan riset terhadap konsumen Anda sendiri, kemudian melakukan riset kompetitor, riset market terhadap apa yang paling diinginkan oleh konsumen, apa masalah terbesar konsumen. Sehingga ini adalah awal dan cikal bakal inovasi dari produk Anda. Timnya nggak usah banyak-banyak, mungkin berisikan 2 atau 3 orang aja, yang penting mereka kompeten dalam melakukan research. Dan jangan kaget nanti kalau Anda bisa menemukan value-value tambahan yang diinginkan oleh konsumen, yang sebenarnya saat ini Anda sudah punya. Misalnya nih, salah satu klien kami, dia punya rumah makan Arab, ya restoran Arab gitu, yang segmennya menengah, dengan harga yang bawah, tapi cita rasanya cukup enak. Ketika dia datang ke kami, dia mengeluhkan, coach, omset kami stuck nih. Cabang udah banyak, tapi omsetnya stuck di situ-situ aja. Pindah outlet sama, nambah outlet takut. Saya harus gimana dong? Nah, langkah yang kita lakukan seperti langkah pertama dan kedua tadi. CEO-nya harus bebas dari aktivitas rutin dulu. CEO-nya harus punya waktu untuk merenung dan melihat kepada keinginan konsumen. Apa sebenarnya masalah konsumen? Dan kemudian merumuskan model bisnisnya, dan akhirnya dia menemukan bahwa konsumen itu sangat sedikit yang makan di tempat. Rata-rata mereka take away. Iya, akhirnya dia merubah model bisnisnya dengan lebih sederhana, di mana tempat makan dine-in-nya dikurangi drastis, sehingga dia tidak butuh tempat yang luas, fokus kepada central kitchen. Central kitchen ini mendistribusikan makanan ke outlet-outletnya yang kecil, dan dia fokus kepada konsumen yang take away. Dari mana dia bisa lakukan itu? Ya dari research. Dan akhirnya, boom, cabangnya dari yang tadinya cuma 3-4, sekarang puluhan cabang. Nah, jadi sekarang walaupun katanya ekonomi Indonesia melambat, deflasi lah, apalah, masalah ini dan itu, jangan fokus pada masalahnya, tapi Anda sebagai CEO harus menjalankan fungsi Anda dengan baik. Yuk, praktekin 3 langkah tadi dan ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.